Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat petang waktu Tunisia, dan hari ini saya ingin bercerita bukan mengenai pengalaman saya melaksanakan pembelajaran dalam rangka diplomasi kebahasaan di Tunisia, tapi saya ingin bercerita mengenai pengalaman lain, pengalaman dalam kehidupan saya di Tunisia. Dan pengalaman ini pengalaman yang menyedihkan ya. Tapi saya masih masih bisa tertawa meskipun sebenarnya pada hari pengalaman itu ya cukup sedih ya. Jadi pada tanggal 31 Oktober, tepat setelah 1 bulan saya bertugas di sini, saya mengalami pengalaman peristiwa pencopetan. Jadi HP saya dicopet. Masya Allah, Masya Allah. Jadi HP saya hilang ketika saya eh, apa ya, pulang pulang setelah mengajar. Pulang setelah mengajar. Saya mau bercerita seperti ini. Jarak antara rumah saya ke kampus itu sekitar, saya biasanya meluangkan waktu sekitar 1,5 jam ya, 1,5 jam. Perjalanan dari rumah, berjalan kaki ke stasiun itu sekitar 25 sampai 30 menit. Kemudian perjalanan dari kereta atau metro itu dari stasiun pertama ke stasiun kelima, tempat stasiun yang dekat dengan kampus itu membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 25 menit. Kemudian nanti dari stasiun terakhir ke kampus saya harus berjalan, kalau berlari seperti itu bisa sekitar 15 sampai 20 menit, tapi kalau berjalan ya 20 sampai 25 menit. Maka dari itu saya meluangkan waktu sekitar 1,5 jam sebelum proses pembelajaran dimulai, karena saya butuh waktu untuk mengeringkan keringat saya dan lain sebagainya. Nah, qadarullah ya, pada waktu itu tanggal 31 Oktober, hari itu saya punya 3 kelas. 3 kelas dari jam 12 siang sampai jam 5, 5:15 saya pikir. 5:15 saya baru keluar dari kampus. Satu pembelajaran itu waktunya sekitar 1,5 jam, itu sekitar 90 menit, sama dengan 2 SKS eh, seperti kelas saya di Universitas Brawijaya tempat saya mengabdi, beda 10 menit ya. Jadi seperti itu. Jadi satu hari itu saya punya 4,5 jam lebih, karena ada waktu istirahat antara satu kelas dengan kelas yang lain seperti itu di kampus. Dan saya sudah beraktivitas dari jam 11 karena harus berjalan ke metro, kemudian kelas selesai jam 5:15, kemudian saya keluar. Pada saat itu di Tunisia itu sedang ada pertandingan, pertandingan big match seperti itu ya, seperti ketika di Indonesia ada Persija melawan Persebaya, atau maaf, Persija melawan Persib, atau Arema melawan Persebaya, seperti itu ya. Jadi suasana di kereta, di stasiun itu benar-benar hektik, rame, karena banyak supporter yang berdatangan dari luar Tunis untuk datang ke stadion. Jadi selama 1 minggu itu ada lalu lalang para supporter datang ke Tunis untuk menyaksikan pertandingan derby itu ya, derby big match, pertandingan Liga Tunisia seperti itu. Hari sebelumnya itu saya sudah meminta kepada eh, ketua program studi untuk saya bisa memindahkan kelas tersore. Tersore itu jam 3:30. 3:30 saya ingin memindahkan itu karena saya pikir ya saya sudah cukup capek ya. Artinya cukup capek ya karena saya berangkat dari rumah jam 11 dan kelas sampai 3:30 itu sudah paling optimal, saya pikir saya bisa memberikan energi saya dan lain sebagainya.
Setelah itu biasanya saya ya karena mungkin capek ya, energi untuk mengajar itu biasanya ya hanya tersisa sedikit. Maka dari itu saya sempat meminta untuk memindahkan hari itu, jam terakhir pada hari itu. Namun karena untuk mencari jam pengganti, ruang pengganti itu cukup sulit ya, maka eh, belum ada keputusan untuk memindahkan. Jadi masih belum pindah jamnya, kelasnya masih tetap di hari Selasa itu, jadi hari Selasa. Setelah saya keluar dari kampus, ini ceritanya ya, setelah saya keluar dari kampus jam 5.15, saya berjalan ke stasiun, menunggu kereta. Menunggu kereta itu cukup lama, Masya Allah, itu setengah jaman, kereta baru datang, kereta pertama. Kereta pertama datang, seharusnya saya langsung naik, tapi karena pada saat itu saya pulang bersama beberapa mahasiswa ya, jadi karena sudah banyak supporter yang ada di kereta, jadi sudah saya tidak naik, kami tidak naik. Jadi kami menunggu kereta kedua datang. Nah, kereta kedua datang mungkin selisihnya sekitar 20-an menit, 20 sampai 25 menit ya. Kereta kedua datang cukup lenggang. Ya, meskipun masih berdesakan ya. Kami naik, ya saya dengan beberapa mahasiswa itu cukup untuk beberapa mahasiswa dan saya. Nah, di kereta itu peristiwa itu datang. Nah, jadi saya sudah hampir sampai di stasiun pemberhentian. Eh, ya, saya pikir takdir takdir yang maha kuasa ya. Tidak mungkin Allah tidak berkehendak kalau eh, sesuatu itu bisa terjadi. Ada dua orang pada saat itu yang tiba-tiba itu seperti aneh, desakan kayak dua orang saling dorong kemudian saya menabrak beberapa penumpang termasuk saya dan beberapa mahasiswa saya. Kemudian eh, setelah ya beberapa detik saja, 3 detik sampai 5 detik, kami menyadari kenapa orang ini aneh. Saya saling melihat dengan mahasiswa saya, kemudian kami langsung cross check barang-barang kami dan alhamdulillah tas saya terbuka. Tas saya itu posisinya sudah ada di depan seperti ini. HP itu sudah ada di dalam dan memang pencopet ini benar-benar eh, expert di dunia ini, di dunia pencopetan ya. Jadi saya harus akui dia jauh lebih hebat dibandingkan saya. Jadi saya tidak pernah mengalami ini sebelumnya dan ya alhamdulillah HP saya hilang. Ketika HP saya hilang, semua mahasiswa juga ikut bingung. Ada ibu-ibu di samping saya dan bapak-bapak seperti itu menyadari bahwa iya tadi saya melihat orang itu ambil megang HP seperti itu, megang HP. Tapi karena saya orang asing dan uh, bingung mau ngapain ini, saya mau teriak atau jadi karena saya juga belum ada bukti ya. Tapi jadi seperti apa ya? Seperti tidak sadar ya harus berbuat apa. Jadi kemudian pencopetnya pergi, kemudian kami sampai di stasiun pemberhentian kami. Sudah bingung. Kemudian langsung saya diantarkan mahasiswa saya, orang Tunis, beberapa mahasiswa itu ke kantor polisi stasiun. Jadi ada Polsuska kalau di Indonesia, polisi kereta api seperti polisi khusus kereta api seperti itu. Di sana saya langsung bingungnya karena semua kontak ada di sana, jadi saya tidak bisa menghubungi siapapun ya, termasuk teman-teman saya yang ada di Tunisia, orang-orang Indo yang ada di Tunisia, dan saya berpikir bahwa saya alhamdulillah membawa komputer ini, jadi komputer laptop ini saya bawa, kemudian saya coba buka dan saya tanya ke semua mahasiswa apakah punya internet, mereka tidak punya, dan kemudian salah satu mahasiswa bertanya ke salah satu Polsuska dan dia punya internet dan dia beri saya internet seperti itu. Langsung saya browsing, saya WhatsApp. Alhamdulillah WhatsApp saya itu pada hari itu masih
masuk di komputer ini. Jadi langsung saya kirim WA ke teman-teman Indonesia yang ada di sini. Jadi saya kabarkan kalau saya mengalami pencopetan, sekarang saya ada di kantor polisi, saya sedang apa ya, membuat BAP seperti itu. Sudah, itu teman saya sudah, termasuk share lokasi kantor polisinya sudah. Kemudian ketika saya eh, buat BAP seperti itu, buat BAP, jadi polisi-polisi ini sebenarnya sudah punya daftar para pencopat ya. Ini agak lucu ini ceritanya. Jadi polisi ini sudah langsung langsung menunjukkan HP-nya, apakah pencopetnya ini. Iya, iya. Saya benar-benar masih ingat wajahnya. Dia pakai kacamata, tatapan matanya, tatapan yang aneh. Benar-benar aneh ya. Orang-orang yang berbuat buruk itu pasti punya tatapan ya setan seperti itu ya. Saya pikir. Kemudian setelah saya menyadari bahwa ini pencopetnya, polisi itu membuat sebuah apa ya, catatan rekomendasi seperti itu dan kami harus pergi ke Polres seperti itu ya, Polres di sebuah kantor polisi yang ada di sudut eh, kota ini. Jadi kemudian saya diantarkan beberapa mahasiswa saya, pada situ ada 4 mahasiswa di sana, eh, buat BAP lagi, buat BAP yang serius, artinya serius ya, dibuatkan, diketikkan seperti itu. Kalau yang sebelumnya tidak, hanya interogasi seperti itu ya. Di sana saya dibuatkan eh, BAP, berita acara perkara, laporan-laporan seperti itu, HP-nya seperti apa, emailnya berapa, nomor HP-nya berapa, termasuk saya ditanya mengenai nama ibu saya karena mungkin untuk cross check seperti itu ya, kalau misalkan ada pertanyaan mengenai handphone saya. Dan pada saat itu saya mencoba langsung browsing itu, eh, men-track seperti itu posisi HP saya, dan alhamdulillah HP saya itu mati. Jadi tidak, lokasinya, find my device itu tidak tidak hidup. Bahkan sampai saya buat video ini, posisi handphone saya ya masih mati tanggal 31 Oktober, jadi belum dinyalakan sama sekali. Saya tidak tahu apakah langsung di flash seperti itu, jadi semua informasi dari HP itu hilang dan lain sebagainya. Buat BAP, kemudian selesai, teman-teman saya dari Indo datang, Kang Tamam, Kang Muna, terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Wah, gak jelas ini. Jadi eh, dua teman saya ini datang setelah membuat laporan, kemudian saya dijemput seperti itu, naik motor untuk kembali ke rumah. Jadi di rumah sudah, saya sampai di rumah, terus ya tinggal menunggu apakah HP saya yang pertama akan dinyalakan, yang kedua laporan dari kepolisian apakah ada informasi berkaitan dengan HP saya yang hilang. Yang berat ketika kita kehilangan handphone itu sebenarnya mungkin kalau barangnya ya, bendanya itu mungkin kita bisa dengan mudah mengikhlaskan ya. Tapi yang sulit adalah dokumen-dokumennya. Entah itu kalau yang saya beratkan ya, itu dokumen mengajar saya sudah siapkan untuk buat laporan seperti itu, mengajar, dokumentasi baik foto maupun video, kemudian alamat-alamat email, dan yang paling penting juga adalah mobile banking. Jadi semua kehidupan saya ada di sana. Jadi tidak jelas itu saya itu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya pernah bisa mengalami ini, karena sebelumnya saya benar-benar orang yang cukup waspada ya terhadap barang-barang saya. Kalau bahasa Jawanya itu primpen, dan ya, alhamdulillah ini kalau kalau bukan karena Allah berkuasa ingin, Nanang kamu harus merasakan HP-mu hilang. Jadi alhamdulillah HP saya hilang, dan sampai video ini saya buat HP saya belum kembali.
Jadi alhamdulillah email-email satu persatu email sudah bisa saya sinkronkan, sudah saya uh, ganti passwordnya, sudah bisa saya akses kembali. Namun foto-foto dan video belum bisa saya sinkronkan dari uh, Google Foto di HP sebelumnya karena saya pikir HP posisinya HP-nya sekarang masih mati, jadi masih belum bisa disinkronkan seperti itu atau seperti apa saya masih mencari caranya. Jadi seperti itu dan mobile bankingnya ya tidak bisa diakses. Dan di sini di Tunisia ini adalah negara yang saya pikir Indonesia tahun 2000 ya. Mereka belum menggunakan mobile banking, semuanya uang fisik seperti itu ya, cash. Transaksinya di Indonesia sudah pakai kris dan lain sebagainya, dompet digital. Ya di sini masih harus pakai itu. Jadi untuk kehidupan saya di sini saya masih menggantungkan pada orang Indonesia, orang yang Indonesia, keluarga saya yang ada di Indonesia. Nah, jadi seperti itu cerita tentang peristiwa perompakan ya, perompakan oleh para perompak Tunisia. Jadi nanti kalau ada informasi, kabar berita terkait dengan handphone saya akan menceritakannya kembali di video selanjutnya. Jadi itu teman-teman cerita tentang pengalaman saya yang seru. Kata teman saya Mitra Setiawan itu, saya selalu hidup dengan keseruan-keseruan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Saya akhiri, ya durasi saya mengajar di sini pasti saya tidak bisa menggunakan apa saja ya. Jadi nanti saya pasti akan kontak eh, teman-teman Indonesia menggunakan nomor baru karena nomor Indonesia saya juga hilang hilang bersama HP itu. Nah, jadi seperti itu. Harus kita syukuri bahwa saya masih hidup. Perampok itu tidak melakukan apapun terhadap jiwa saya, jadi saya harus tetap syukuri. Baik, itu saja teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.